Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari wajah-wajahnya familiar ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kuliah bersama saya lagi bisa lebih baik ya. Eh, Kalkulus peubah banyak, oke ya. Mungkin kalian sudah mendapatkan informasi dari kelas sebelah ya. Jadi kelas B 22B ya, itu diajar oleh guru kita. Jadi prinsipnya nanti sama ya, materinya adalah materi eh, paralel gitu. Ujiannya juga akan ujian paralel, waktunya juga akan sama. Artinya kalau ini terjadi, kalian harus punya strategi nih, gimana caranya supaya kesamaan materi ya, kualitas pembelajarannya ya, saya akan usahakan sama gitu, tapi pendekatannya akan berbeda ya. Pendekatannya dalam arti cara penyampaian bulu kita dengan saya pasti akan berbeda gitu. Nah, tapi prinsipnya karena ini adalah mahasiswa, maka kalian diharapkan di tahun kedua ini ya sudah memiliki pola belajar sendiri gitu ya. Jadi sudah mulai eksis, sudah mulai stabil cara belajarnya tanpa mengurangi eh, kemungkinan perubahan-perubahan gitu ya. Nah, ada yang berubah di semester ini ya, yaitu masalah jadwalnya nih. Jadwalnya sudah tahu ya, insya Allah ya ini. Jadi nanti pertemuan luringnya berkurang ya, pertemuan luring berkurang, jadi masing-masing akan dapat cuma dua sebelum UTS dan dua sebelum UAS, jadi totalnya adalah 6. Kalau tahun lalu semester lalu kan lebih ya, kalau nggak salah 3 gitu ya. Nah, saya secara pribadi sebetulnya lebih senang kita bisa bertemu langsung tatap muka, jadi ada transfer emosi juga ya dalam belajar, tapi mudah-mudahan walaupun nanti lebih banyak daringnya, itu tidak mengurangi. Nah, yang harus diwaspadai nanti begini ya, untuk PJ juga dan semuanya juga. Ini berlaku untuk semua kuliah. Jadi ya mungkin eh, dosen-dosen sebelum Anda sudah menyampaikan juga. Ini agak ketat ya jadwalnya ya. Artinya ketika kita sudah diplot luring, ya kita harus ambil waktu itu ya. Sebisa mungkin harus kita penuhi. Kalau tidak terjadi harus diganti secepatnya. Begitu juga untuk daring gitu ya. Kalau nanti ada pertemuan yang tidak terpenuhi harus diganti di pekan berikutnya karena persis di pekan ke-8 sudah langsung UTS gitu ya. Kapan harinya ya, bisa di hari perkuliahan gitu ya. Bisa juga di hari yang berbeda gitu ya. Nah, ini RPS-nya ini saya cantumkan nama bulu kita dan nama saya gitu ya, karena saya akan ambil sama persis gitu. Jadi kalau nanti materi di kelas 11 sudah sampai sini, diusahakan juga sampai sini gitu ya. Jadi kalian tetap harus bisa saling mengecek ya satu sama lain bagaimana ketercapaian materinya. Soalnya insya Allah akan disamakan gitu. Jadi bisa tukar-tukar catatan gitu ya. Tapi karena ini materinya adalah materi kalkulus, lanjutan dari diferensial dan integral, sebagian besar materinya itu ya masih ada di buku ini ya sebagai rujukan utama gitu. Walaupun ada di sini ada sumber kalkulus lanjutan ya, sumber bukunya itu nih. Tapi lebih banyak nih sumber bukunya nih ya. Ada buku bulu kita ya, ada kalkulus lanjutan, ada Krezik. Nah, buku Krezik ini, Erwin Krezik ini buku sakti matematika ya, dan orang tekniknya. Jadi itu dipakai di eh, banyak materi. Ya, ada versi bahasa Inggrisnya ya, kalau nggak salah ada nih. E-booknya mudah-mudahan kalian bisa dapatkan tuh. Advanced Calculus ya namanya ya, gitu ya. Oke, eh sekarang kita lihat dulu nih materinya ya, materi di kalkulus perubahan banyak. Ini dimulai dengan barisan dan deret. Kalau barisan dan deret itu babnya di sini, bab 9 ya. Ini barisan dan deret. Habis nih ya.
91 sampai 99. Kemudian vektor di R2 dan R3 ya. Itu bab vektor berarti ada di sini, bab 11 nih. Vektor, dot product, cross product 11.2, 11.3, 11.4 ya. Dot product, cross product. Anda sudah tahu lah vektor itu seperti apa ya. Pernah pernah dipelajari juga di saat SMA gitu. Parametrisasi kurva dan permukaan, kecepatan dan percepatan. Ini juga ada nih ya. Fungsi bernilai vektor, gerak kurva linier, lines, tangent line, tree space di ruang dimensi 3, kurvatur ya, surface. Nah, ini juga masuk di bab 11. Terus medan vektor. Nih ya, medan vektor, divergensi, curl. Ini loncat ya. Bab 4 materi 4 itu loncatnya di sini. Kalkulus vektor. Jadi kalkulus Pauba banyak, itu bedanya dengan kalkulus diferensial dan integral, ini variabelnya dia lebih dari satu ya. Lebih dari satu kita sudah masukkan di dalam vektor gitu ya. Jadi dasarnya dari vektor gitu ya. Nah, ini bab 14 ini habis nanti yang 14.1 sampai 14.7. Nah, limit dan kekontinuan, turunan fungsi, medan skala, maaf. Limit, turunan, ini kalkulusnya sama tapi bekerjanya di fungsi bernilai vektor. Apa sih fungsi bernilai vektor? Ya, gampangnya hasilnya dia berupa vektor. Bagaimana menghitung limit fungsinya, turunannya, nah itu ada konsepnya tersendiri gitu ya. Nah, kemudian nanti ada poin 7, 8, 9, ini lebih banyak di sini ya, di bab 14 gitu ya. Jadi materi di buku kalkulus Parsel ini ya habis untuk 3 mata kuliah ya, 3 mata kuliah. Sebentar, saya lupa. Kalau metode pengalih Lagrange dipelajari nggak? Kalian sudah pelajari belum? Dipelajari Masa nggak? bukan dong, Budi? Pengalih Lagrange di mana belajarnya? Kalkulus bukan? Bukan. Ini kan yang belum pernah kayaknya ada. Belum ya. Yeah. Nanti ketemunya di mana ya? Di Proklin enggak. Mungkin di Tero ya, teknik riset operasi juga ada. Tapi ini sesuatu yang penting ya. Eh, harusnya di kalkulus diferensial ada ini harusnya ya. Karena ini babnya adalah bab turunan fungsi dua variabel. Kan kalian belajar turunan parsial juga ya waktu kalkulus diferensial ya. Betul ya. Nah, ini harusnya juga masuk gitu. Ya nggak apa-apa lah. Diingat-ingat aja kalau memang tidak dipelajari di 1 tahun kemarin itu, Anda boleh untuk lihat bagaimana penerapannya. Ini materi yang sangat penting nih. Pengalih Lagrange ini banyak dipakai juga gitu. Ya. Nah, itu gambaran materi dari buku Parsel ya. Ya, materi materi di dalam pertemuannya nanti ya urutannya garis besarnya seperti ini ya. Pertemuan pertama ini barisan bilangan, konvergensi dan segala macam. Ini pertemuan pertama sampai pertemuan ke 32. Jadi pertemuan pertama ya harusnya kita membahas ini nih, barisan dan deret gitu ya. Barisan dan deret itu materi yang pernah Anda temui ya waktu di sekolah ya. Seru ya mencari kekonvergenan dari barisan dan segala macamnya. Gitu ya. Jadi materi ini awalnya disampaikan sebelum masuk ke deret gitu ya. Nah, ini siap-siap saja nih masuk ke materi ini. Ada harus apa ya namanya? Kalau pengalaman saya bicara tentang ini ya, barisan dan deret, ini butuh keterampilan dalam menggunakan ini ya, konsep-konsep yang ada gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Terutama nanti Anda bisa lihat konsep-konsep dasarnya itu sangat kalkulus ya. Jadi kalau di kalkulus diferensial dan integral Anda mengalami keberhasilan, ya mudah-mudahan di kalkulus perubahan banyak juga mengalami itu. Tapi ketika Anda mengalami kegagalan, coba langsung direview. Kira-kira apa kegagalannya gitu? Apakah kurang berlatih atau memang di dalam memahami konsepnya gitu ya, itu ada cara yang belum tepat gitu. Nah, ini harus hati-hati ya. Anda rezekinya nih
kelas ini dapatnya dengan saya gitu ya. Kelas B rezekinya dengan bulu kita gitu. Siapapun dosennya, Anda jangan melihat itu ya, tapi Anda fokus di substansi materi gitu. Materinya kan sudah diberikan di sini, ya. Sudah ada jelas gitu ya, bukunya sudah ada gitu. Nah, tinggal bagaimana Anda mendalami materinya ini gitu ya. Oke, coba kita buka dulu nih sedikit ya. Untuk pertemuan awal ini saya sedikit membahas apa sih sebetulnya eh, deret Tahingga itu ya di halaman 49 itu sekitar 40 nih. Loh, buku saya udah ada coretannya ini ya. Tuh, buktikan, buktikan, buktikan. Nah, ini ya. Kalau Anda buka buku Anda ya, banyak latihan. Nah, ini catatan-catatan. Kalau Anda punya e-booknya, ini saya kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak ini? Apa ini ya? Apa ini? Pen ya, pen notepad ya. Jadi kalau Anda punya bukunya, buku cetaknya itu Anda coret-coret gitu. Tapi kalau punya e-booknya, Anda coret-coret juga ya, tapi dengan pen gitu. Nah, buku yang saya tampilkan ini ya, ini coretan. Kata pertama di sini adalah banyak latihan. Nggak tahu kenapa saya nulis seperti itu ya. Tapi prinsipnya ternyata benar ya, bahwa matematika itu ada yang berpendapat seperti olahraga ya, salam olimpisme gitu ya, respect, excellent, friendship gitu ya. Jadi harus banyak berlatih. Nah, tetapi ketika berlatih, Anda harus pahami konsepnya juga. Ya, kadang-kadang dalam menemukan soal Anda bingung mau diapain. Nah, kalau itu terjadi, artinya Anda belum memahami konsep. Ya, hanya tahu konsep. Nah, supaya Anda terbiasa, intuisi terbangun, ya mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang mudah, pekerjaan-pekerjaan yang mudah, gitu ya. Jadi jangan malu ya ketika bertemu dengan soal ini kan buku nih soal problem set gitu ya, misalkan soal nomor satu. Anda jangan malu untuk mengerjakan soal nomor satu. Ya, jangan malu, kerjakan. Oh, berhasil, alhamdulillah. Sudah, lanjut nomor dua, alhamdulillah. Kayaknya bisa deh, oke. Kalau kayaknya bisa, Anda mulai lihat soal-soal. Ya, nomor 19 apa nih bentuknya? Oh, hint, teorema 65A. Nah, ketika muncul hint, petunjuk di buku ini, teorema 65A, Anda gunakan petunjuk yang diarahkan di situ. Anda otak-atik. Nah, ketika ketemu, oke, bersyukur, alhamdulillah. Selesai di bab soal jenis seperti ini. Nanti masuk soal nomor 21, ya kan? Terus sampai syukur-syukur Anda bisa menyelesaikan soal-soal yang kalau lambang C ini apa ya? Pakai kalkulator apa ya kalau nggak salah ya. Lupa saya ini. Tapi ini sedikit eh, trik ya. Sedikit CAS trik ya di itu. sini. CS itu apa CS di sini? Ya, atau mungkin kayak pakai penyelesaian teknologi gitu, kayak misal kalkulator digital gitu. Atau mungkin tanda-tanda grafik ya. Bisa, tapi ini masih analitik ya. Jadi artinya soal limit seperti ini kok adanya di bab barisan dan deret ya, karena yang di dalam ini itu dipandang sebagai barisan dan deret. Kenapa dipandang sebagai barisan dan deret? Nah, ini nanti ada filosofinya ya. Jadi Anda nanti setelah belajar kalkulus pembabannya, ketika menyebutkan sesuatu istilah konsep di dalam matematika harus bisa ya. Kalaupun lupa ya paling enggak inilah tahu apa ancer-ancernya tuh apa ancer-ancer ya bahasa Betawi itu. Ya arahan-arahannya gitu ya supaya enggak nyasar-nyasar banget gitu loh. Ya. Nah, ini kalau sudah berhasil sampai dan berani mengerjakan sampai soal yang terakhir, nah itu top, top BGT ya, top banget gitu. Ya, nah begitu cara membangun kepercayaan diri Anda. Jangan malu mengerjakan soal paling mudah dan jangan eh, terlalu takut ya melihat soal-soal di bagian akhir. Kalau nggak bisa, diskusi sama temannya gitu. Minimal idenya gimana, dicoba. Dosen saya dulu itu sering mengingatkan matematika itu ilmu keras ya. Di zaman beliau waktu sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dosen saya itu beliau sudah meninggal ya. Eh, ujiannya itu 5 jam gitu ya, atau ada yang ujian dari pagi nanti dikumpulkannya maghrib gitu ya. Jadi soalnya soal-soal uraian teknis gitu ya, analisis, pembuktian. Jadi bukan soal
5 menit langsung ketahuan jawabannya, enggak gitu, ada proses di situ. Nah, beliau pun juga ketika menjelaskan di kelas itu satu papan tulis penuh gitu ya, terus dihapus, terus dipenuhi lagi, terus dihapus sampai 5-6 kali gitu dalam kuliah itu. Jadi kita hanya melihat beliau beraksi menulis proses gitu ya. Dan ternyata ketika kita menyaksikan itu dalam menyelesaikan soalnya tetap aja nggak kebayang gitu. Kenapa? Ya karena kurang latihan ya. Tapi ketika berlatih, berlatih dan berlatih, mulai dengan contoh soal ya. Jadi buku ini ya, Parsel ini dipakai dari zaman saya kuliah sampai sekarang. Isinya sih nggak beda jauh ya, begini-begini aja gitu ya. Cuma ditambah soalnya, ditambah babnya, ditambah apa gitu. Yang paling menyenangkan ketika belajar kalkulus adalah ketika saya bacanya dulu bahasa Indonesianya ya. Saya baca pelan-pelan, terus saya baca contoh soalnya, oh iya ngerti. Baca lagi, oh iya ngerti, oh iya ngerti, oh iya ngerti, 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 ngerti. Kerjakan satu nomor, dua nomor, ngerti, ngerti, ngerti. Nah, seterusnya gitu. Itu kebahagiaan tersendiri ya, belajar kalkulus. Gitu. Nah, itu menjadi modal yang sangat baik, yang sangat kuat saat ujian. Gitu. Karena pola-pola soal di dalam kalkulus itu pasti menggunakan konsep dasar di dalam kalkulus. Sisanya adalah keterampilan dan trik, ya. Keterampilan, trik, intuisi kita dalam melihat satu fenomena di dalam masalah kalkulus. Itu ya. Nah, itu yang terjadi ketika Anda harus belajar bagaimana menyerap suatu ilmu matematika. Kuncinya adalah latihan, ilmu keras. Anda harus tahan ya untuk berproses ya menghadapi soal itu. 30 menit belum selesai ya lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan sampai benar-benar ketemu hasil akhirnya. Dan seringlah untuk mengerjakan soal-soal buktian ya, bukan soal-soal yang sekali dua kali tulis selesai gitu, enggak gitu ya. Ada proses di situ. Tapi memang bertahap ya, tentunya bertahap gitu ya. Oke. Nah, saya mengingatkan sebelum lanjut ya, ini nanti di form ya, itu 0506 nanti diisi ya, dilengkapi ya, dan ada apa sih namanya? Pertemuan hmm, pertemuan monitoring ya. Evaluasi ya, itu nanti diisi ya sebagai bentuk eh, partisipasi Anda ya di dalam perkuliahan. Ini saya kirim dulu kali ya. 119. Ya, itu nanti diisi di grup link Monef, diisi tunas mutu. Tunas mutu itu cek aja nanti WA-nya ya. Tunas mutu itu PJ ya, PJ. Nah, nanti yang bawahnya daftar hadir diisi oleh setiap mahasiswa ya. Anda harus isi itu ya sebagai bukti kehadiran Anda di pertemuan pertama. Itu ya. Rizky, saya minta itu enggak apa sih namanya? Virtual background buat PPT. Itu untuk setiap kelompok disamakan atau bagaimana, Pak? Kelompok, maksudnya apa kelompok? Emang saya udah bentuk kelompok? Enggak kan di list kemarin Bapak bilangnya virtual background untuk PPT kelompok ya? Hah? Semuanya PPT kelompok ya? Apa saya yang salah? Sebentar, Pak. Bentar, kita cek saja data kita ya. Oh, PPT RPS. materi kuliah ya, Pak? Yap, Iya, betul, betul. ya, belum ya? Belum, Pak, kalau untuk Belum. PPT. Oke, ya udah kalau belum nggak apa-apa. Tapi paling nggak dibuat nanti ya. Nah, jadi polanya kalian tetap ada yang namanya kelompok gitu ya. Nanti saya bagi-bagilah materi-materinya gitu ya. Kalian berpencar jadi beberapa kelompok, kemudian menyampaikan materi ya, presentasi, tapi ada juga nanti penjelasan dari saya gitu ya. Nggak tahu ya kenapa sekarang bergeser ya. Dulu itu enaknya jadi mahasiswa apa duduk dengerin dosen gitu ya, memberikan materi full, kita duduk aja, ngerti nggak ngerti pokoknya duduk, setelah itu selesai gitu ya, tanpa ada yang nyangkut sama sekali gitu ya. Tapi sekarang mau nggak mau
ketika presentasi ya minimal Anda siapkan dulu slide-nya gitu kan, kemudian dibaca, terus nanti ada tanya jawab, diskusi dan segala macam. Nah itu ya, apa istilahnya student center ya. Di satu sisi itu bagus ya, di satu sisi itu bagus artinya membuat mahasiswa berkreasi dalam membuat tampilan, apalagi yang seneng tuh dengan desain-desain gitu. Tapi di sisi lain, Anda tidak boleh melupakan substansi materi ya. Banyak presentasi yang kemarin kita kalkulus integral ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Integral ya. Kan presentasi tuh, kan kalian banyak baca juga kan ya, baca gitu. Ya, nah itu eh, kadang-kadang apa ya, saya merasa nggak masuk gitu loh. Bikin PPT tuh lengkap gitu ya, lengkap banyak gitu ya. Tapi proses mendapatkannya itu ya kalian hanya salin, crop, copy, ya kan, edit, bla 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 gitu, bacakan soalnya, bla 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 bla. Tapi kalau jawabannya itu ditutup, ya, kemudian soalnya dimunculkan lagi, soalnya sama persis, ya, soal sama persis, Anda kerjakan ulang, itu akan beda ceritanya. Itu, nah, makanya nanti pada saat menyusun apa materi ya presentasi, ketika nanti saya bagikan tugas, Anda boleh menggunakan kombinasi. Jadi ada soal yang soal jawab kelihatan gitu ya. Tapi Anda berikan poin-poin penting apa di dalam soal jawab itu yang harus diwaspadai gitu. Misalkan integral trigonometri ya. Itu kan banyak trik juga ya menggunakan identitas trigonometri. Nah, itu eh ya semua bisa baca jawabannya. Oh, jawabannya begini 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 selesai sudah. Tapi apa menariknya soal itu? Itu yang penting. Menariknya apa? Kita menggunakan ilmu apa? Pertanyaan berikutnya, bisa nggak pakai cara lain? Nah, itu. Jadi kalau Anda dalam menemukan soal di satu sumber, ada jawabannya, runtut, selesai gitu. Anda coba cara yang lain. Kan identitas trigonometri itu kan banyak bentuknya. Sin sama cos itu kan teman baik gitu kan. Kalau kita pakai sin, kadang-kadang cosnya pun juga bisa dipakai. Coba pakai bentuk yang berbeda gitu. Modelnya seperti itu. Ya, jadi coba untuk mencari beberapa jawaban, cara yang berbeda dibanding apa yang ada dari sumber yang ada. Jadi kalau hanya membaca dari sumber yang ada, kita semua bisa, ya. Tapi kalau diputar sedikit, ya, nah ini mungkin modifikasinya penting. Jadi Anda nemu soal sumbernya begini, Anda ganti misalkan angkanya atau ditambahkan, misalkan e pangkat berapa 3x gitu ya, integral e pangkat 3x. Anda tambahkan e pangkat misalkan berapa 2x tambah 1, apa yang terjadi gitu ya. Jadi ada ATM-nya, amati, tiru, dan modifikasi. Amati soal aslinya, Anda tiru prosesnya, kemudian Anda modifikasi, tambahkan beberapa hal. Persis caranya Anda lakukan sama, cuma berubah di bagian sini, 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 gitu. Ya, jadi ada yang sisi membacanya, ada sisi mencobanya, dan ada sisi memodifikasinya, gitu ya. Jadi 3 hal itu yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan itu bisa Anda lakukan nanti pada saat pembagian kelompok nanti ya, pada saat tugas ya, gitu. Oke. Nah, eh, hari ini tidak penuh ya. Saya mungkin malah malah lebih cepat lagi nih. Oke. Udah punya e-booknya ya semua ya. Ya, saya balik lagi ke share screen-nya dulu. Oke, bedah buku dulu sedikit. Banyak latihan. Oke ya. Coba kita lihat kalimat yang ada di buku ini gitu ya. Ini bahasa Indonesianya apa? Rapli bahasa Indonesianya apa ini? Infinite sequence. Udah, Pom. Udah. Sequence. Kalau infinite kan kita tahu tahingga ya. Jadi bahasa Indonesianya apa? Ya. Barisan tahingga. Oke, good. Kenapa disebut barisan tahingga? Nah, Itu kan ini bukan termasuk penjumlahannya gitu ya. no,
kejauhan. Susunannya doang. Oh, kenapa disebut barisan tak hingga? Kan itu pertanyaannya ya. Barisan, ini barisan nih, saya baris satu, 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 sampai titik, titik, titik tiga nih apa sih artinya? Itu tidak memiliki akhir ya. Tidak Tidak memiliki memiliki akhir, akhiran yang ini. bisa dilanjutkan Bisa dilanjut. terus menerus ya, sampai tidak memiliki batas gitu ya. Jadi ada makna tak hingga di situ. Oke, kita punya barisan bentuknya begini. Nah, barisan ini, bentuk ini is an. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya, is an ini kan dia sebuah definisi, ya. Sebuah definisi gitu. Ya, kembali. Jadi is an itu dia sebuah definisi. Jadi bentuk ini disebut sebagai ya order arrange of real number. Jadi bilangan real yang disusun secara terurut ya. Jadi urutannya kita tentukan ya. 1/4 each positive integer. Jadi positive integernya ini nih 1, 2, 3, 4. Jadi indeks 1, 2, 3, 4 ya sebagai indeks bilangan bulat positif ya. Kita susun seperti ini, kita sebut sebagai barisan bilangan real terurut. Jadi ada ordernya. Ordernya kita lihat A1, A2, A3, A4 ini kan ada urutannya. Gitu ya. Range isinya adalah bilangan real. Ini kalkulusnya batasannya adalah bilangan real gitu ya. Nah, secara formal infinite sequence ya barisan tak hingga is a function. Nah, jadi barisan tak hingga itu ini adalah fungsi. Oke, jadi apa itu barisan tak hingga? Fungsi. Fungsi ya. Balik lagi ke konsep fungsi. Jadi ketika kita bicara barisan, kita bicara fungsi. Fungsi yang seperti apa? Nah, fungsi kita tahu dia memiliki domain ya, daerah asal dan daerah hasil ya. Ada domain dan range. Domainnya apa? Himpunan positif integers ya. Positif integer kan mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi ternyata ya positif integer itu bermain di indeksnya ini nih 1, 2, 3. Jadi kalau kita punya bilangan positif integer ya bilangan bulat positif 1 maka akan dikaitkan dengan suatu bilangan real tertentu ya sebagai contoh ini nih ya A1 bukan A1 angka 1 ya angka 1 ini sebagai domain dikaitkan dengan angka 1 sebagai bilangan real 2 sebagai domain dikaitkan dengan bilangan 4 bilangan real 3 ini gitu ya sehingga bisa kita tulis bahwa apa ya nilai A1 sama dengan 1 nilai A2 sama dengan 4 nilai A3 sama dengan 7 dan seterusnya gitu ya kalau ditulis sebagai bentuk barisan gitu ya kemudian fungsi nah fungsi kan kita tahu biasanya ada rumusnya gitu ya nah rumusnya ya kita lambangkan dengan bentuk AN ini AN ya N-nya 1 karena dia berupa bilangan bulat positif sampai tak hingga karena dia infinite ya bentuknya tak hingga terus menerus atau lambangnya seperti ini oke ya jadi sekarang cara berpikirnya adalah barisan tak hingga dia adalah fungsi gitu ya nah, sekarang kalau dia adalah fungsi maka wajar ya kita harus tentukan rumusnya yang kedua sifat-sifat fungsi yang selama ini kita ketahui ya itu bisa berlaku juga di barisan ini kan kalau melihat soal-soalnya lihat di sini ya nih ada bentuk limit gitu ya find limit ya find limit kan bicara limit UN berarti ini dipandang sebagai fungsi nomor 39 ini ya find limit yang terakhir nih limit limit dikenakan terhadap fungsi jadi bentuk rumus barisan di sini itu dipandang sebagai fungsi makanya wajar bisa
dihitung gitu ya. Jadi cara melihatnya begitu. Nah, untungnya ketika bicara barisan tak hingga sebagai bentuk fungsi, ya, ini kita bisa menemukan bentuk fungsinya dengan berbagai cara. Ya, yang pertama eksplisit ya, jadi tertulis dengan jelas, eksplisit ya, bentuknya n sama dengan ini, ya. Atau kalau kita pandang sebagai fungsi fx, ya bentuknya gini, sama dengan 3x dikurang 2. Tapi x-nya bilangan bulat positif gitu ya. Mulainya dari berapa? 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau dipandang sebagai fungsi. Jadi kita biasa menggunakan huruf x sebagai variabel, kita ganti sebagai n untuk notasi bilangan bulat positif. Nah, yang kedua rekursif, perulangan. Jadi didefinisikan dulu A1-nya apa. Ya, jadi elemen pertama, baris pertamanya apa, rumus fungsi, rumus elemen barisan berikutnya dengan rekursif. Artinya menggunakan nilai sebelumnya untuk mendapatkan nilai berikutnya gitu, yaitu rekursif, berulang. A1 maka saya dapat A2. A2 A3, maaf A3 saya dapat dari A2, A4 saya dapat dari A3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini contoh barisan seperti ini. Nah, nanti di dalam barisan kita akan bicara banyak tentang kekonvergenan. Nah, ini teori tentang kekonvergenan. Secara kasat mata di dalam buku Anda bisa baca itu. Anda bisa baca itu ya. Definisinya ini. Anda pernah bicara tentang limit tak hingga, ya kan, limit menuju C. Definisinya adalah ini. Ya, ini bentuk definisinya. Oke ya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita menyatakan bahwa barisan itu dia konvergen atau tidak. Gitu. Ya, nah itu menjadi permasalahan tersendiri. Karena itu muncullah konsep ya, konsep limit fungsi di sini ya, bicara menuju ketakinggahan dari suatu bentuk fungsi, suatu barisan, yang nanti akan kita gunakan sifat-sifat dari limit barisannya, limit barisan atau limit fungsi di sini. Ya, jadi sudah bisa melihat kaitan antara fungsi dengan barisan seperti ini. Gitu. Berarti keterampilan Anda terhadap limit ya akan diuji lagi di sini. Gitu. Ya, epsilon delta ini ingat ya. Jadi kalau ini berapa jawabannya roughly? Kita tahu 2. Oke. Ya, bisa ya. Tapi kalau saya ganti buktikan, soalnya ini buktikan limit x menuju 2 dari x sama dengan 2. Oke. Ada dua hal mendasar yang Ya, berbeda di elemennya sini yang ya. ininya 2 plus, yang satunya 2 minus. Ya. Jadi kalau pembuktian ya, pembuktian Anda gunakan epsilon delta pada limit ya, pada limit gitu. Tapi kalau tentukan ya, kalau tentukan nilai limit ya Anda gunakan keterampilan konsep limit gitu ya. Konsep limit, kemudian manipulasi ya, manipulasi aljabar. Sebagai contoh kan gini. Limit x menuju 2 dari x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Ya kan? Dihitung 0 per 0 kan? 0 per 0. Nggak bisa nih. Mau pakai L'Hopital boleh. Atau pakai manipulasi aljabar yang di atas menjadi begini kan? X kurang 2 per X kurang 2. Kemudian disederhanakan nanti dapat jawabannya 4. Jadi kalau ditanya tentukan limit ini, jawabannya 4. Anda dengan manipulasi aljabar. Tapi kalau buktikan limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan 4, ini jadi masalah. Epsilon deltanya juga nggak mudah. Gitu. Ya, oke, itu masalah limit yang bisa jadi nanti Anda akan temui juga di dalam beberapa soal. Gitu ya. Nah, nanti eh, sebagai pengantar, kalau sesuai dengan mana tadi? Ini ya, sesuai dengan ini. Coba di bagian poin 1 dulu ya. Poin 1 ini. Nih, poin 1. Anda coba secara mandiri ini pelajari tentang ini dulu gitu ya. Barisan bilangan real
dan kekonvergenan barisan real gitu ya. Nah, Anda boleh coba soal-soal yang di bab sini ya. Silakan dikerjakan secara mandiri dulu ya. Nanti di pertemuan hari apa berikutnya ya? Jumat ya? Jumat jam 1 ya kalau nggak salah ya. Jumat Ya, jam betul. 1 kita ketemu lagi secara daring ya. Insya Allah ya, secara daring. Sebentar nih jadwal saya. Ya, kalkulus berubah banyak. Bentar dulu. Nih, kalkulus berubah banyaknya di sini ya. Kita ketemu lagi secara daring. Setelah ini kalian, kalau hari Jumat setelah KPB ada lagi nggak? Nggak ada lagi, Pak. Kosong. Iya. Nggak, ini kan Jumatan ya. Saya minta izin mungkin mulainya 1:30 gitu ya. Kan ini di jam 1 gitu. Jadi maksud saya selesainya 3:30 gitu ya. Ini 100 menit ya, 1 jam 40 ya, 4 SKS gitu. Yang ini pun juga bisa jadi saya mundur, mulainya bisa jadi setelah ini kalian apa? Kuliah apa? Di hari ini KPB kayaknya cuma sama ini doang. biarin. Oke, berarti artinya kalau ini mulainya agak siang jam 10:30 gitu, karena saya ada paginya ini ya, itu bisa dikondisikan ya sampai jam 12:30 ya, nabrak dikit ya, isomanya gitu ya. Ya kondisional lah, kalau nanti saya jam 10 sudah siap, oke kita akan mulai gitu ya. Begitu juga nanti pas pertemuan luringnya ya, kita kondisikan gitu. Kita coba taati betul ini jadwal yang di sini ya. Agak berat nih memang nih. Kalau nanti luringnya tidak tercapai ya sudah didaring saja ya penggantinya gitu ya. Mudah-mudahan yang penting substansinya kita ketemu gitu. Oke ya, jadi kembali ke sini pertemuan hari ini saya minta Anda membaca benar-benar membaca dan menelaah gitu ya. Menelaah nih bab berapa nih? Bab 91 ya. 91 ini ya. Coba aja kerjakan soal-soalnya tanpa dijelaskan dosen bisa nggak, sanggup nggak? Kalau Anda sanggup, bagus. Kalau Anda ada kesulitan, nah berarti harus dideteksi di mana kesulitannya. Hal apa yang membuat Anda kesulitan? Misal soal nomor 1 nih, yang ditanya apa sih? Problem 1-20, ya, formula eksplisit, ya, diberikan. Langkah pertama apa? Write the first five term. Jadi ini dicari nih A1, A2, A3, A4, A5, selesai. Kan gampang lah cuma menghitung 5 suku ya. Anda turuti ya, jangan buat apa ngitung 5 suku pertama. Enggak. Matematika tuh mengajarkan kedisiplinan ya. Ketika Anda diperintahkan menulis, tulis saja gitu. Walaupun dalam menjawab kan membuktikan kekonvergenan atau tidaknya gitu ya. Kadang-kadang tidak terlihat langsung gitu ya gunanya. Nah, tapi langkah berikutnya apa? Determine. Apakah barisan ini konvergen atau divergen? Kalau konvergen, tentukan limitnya. Nah, ini kan menariknya gini. Kalau saya punya barisan konvergen, punya limit nggak gitu? Kan itu. Jadi kalau if it converges, find limit. Jadi kalau barisannya konvergen, pasti ada nilai limitnya. Nah, pertanyaannya, kalau kalau barisan punya limit, dia konvergen nggak? Nah, itu. Jadi kita ketika membaca pernyataan ya, if then gitu ya, kita coba periksa syaratnya gitu. Ya, Anda mungkin masuk di 2022 PKKMB-nya kan luring ya. Yang panitia kemarin PKKMB mungkin masih ingat ya pernyataan dari Pak Dar ya tentang konsep orang pintar minum tolak angin ya. Jadi ada logik ya, ada logika yang digunakan di dalam belajar matematika itu. Orang pintar minum tolak angin. Yang benar apa gitu? Benar atau salah? Kalau benar begini, salahnya bagaimana? Nah, ini juga sama ya. It converges. Jadi kalau barisannya konvergen, limitnya apa? Atau kalau limit barisannya ada, ini barisannya konvergen atau tidak? Nah, menjawab 91 itu teorinya ya ada beberapa teorema, teorema D ya, teorema C, teorema B sama teorema A gitu ya. Jadi membuktikan atau mengecek bahwa apa namanya? Barisan itu konvergen atau tidak, apa yang harus dilakukan pertama kali gitu. Nah, ya, ini sebagai mengantar
kuliah ini Anda coba deteksi dulu ya. Sebetulnya bab 9 ini bicara tentang apa. Nanti pendekatannya akan berbeda ya ketika masuk ke dalam konsep deret. Deret sama barisan apa bedanya? Bisa nggak dijawab tuh? Ada yang mau coba jawab? Maksudnya Rafli lagi nih yang jawab sih. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab bedanya barisan dan deret apa? Halo? Nggak ada yang jawab ini. Rizky? Apa bedanya barisan dan deret, Rizky? Kalau barisan itu kan urutan dari bilangan-bilangan tersebut ya Pak. Kalau deret itu uh, penggabungan atau penjumlahan dari barisan-barisan yang ada atau gimana? Hmm. Bagi yang minumnya. Ya. Nah, di buku ini nggak ada ya bahasa deret adalah gitu, nggak ada ya. Nggak ada tuh deret tuh. Ya, tidak secara eksplisit ya. Yang ada langsung more generally consider the infinite series. Bla bla bla. Ya. Jadi kalau barisan nulisnya gimana? Ya, kita susun ya. A1, A2, A2 tambah A3 tambah terusnya. Jadi bedanya barisan dan deret gimana? Kalau deret suku-sukunya dijumlahkan ya. Suku-sukunya dijumlahkan. Nah, tapi kalau bicara barisan tahingga, suku-sukunya sebanyak tahingga, maka bicara deret tahingga, penjumlahannya ya. Ini kan menjumlahkan tak hingga suku, gitu. Makanya kita sebut sebagai deret tahingga gitu. Tapi bagaimana cara menghitungnya? Kalau Anda diminta 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah berapa? 1 juta, ini masih hingga. 1 miliar masih hingga. Anda masih bisa temukan hasilnya. Tapi kalau sudah bicara sampai suku tahingga, nah, konsep apa yang masuk di sini? Konsep limit, gitu ya. Konsep limit masuk di sini. Teknisnya gimana? Menggunakan jumlah parsial. Apa itu jumlah parsial? Ada penjelasannya di sini. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi sekali lagi ya, Anda ketika bicara tentang materi matematika ya, ada konsep yang harus dihafal, ada konsep yang harus dipahami, ya tahapnya hafal, kemudian dipahami. Ya, Anda ketika menguji menggunakan limit, Anda nggak paham definisinya, ya untuk paham definisinya minimal Anda tahu cara menulis limit n non juta hingga n sama dengan L itu akan begini. Jadi Anda harus lakukan apa? Berarti kan tahap hafal itu Anda harus penuhi dulu, baru Anda pahami. Ya, pahami caranya macam-macam dengan berlatih, gitu ya, membaca ulang, review, dan segala macam, gitu ya. Jadi mulai sekarang sebisa mungkin Anda hafalkan, ya Anda hafalkan. Ada tuh teorema, teorema, teorema dasar kalkulus. Pernah dengar ya teorema dasar kalkulus ya? Apa teorema dasar kalkulus? Iya, iya, seenggaknya udah dengar. Ya, kan saya barusan Iya, ngomong. makanya di buku jilid 1 ya, pasal jilid 1. Ada jilid yang nggak ada, ini satu file. Wah, iya. Tapi kalau yang terjemahan Indonesia ya, Dipecah 2. Itu mah pintar-pintarnya produsen ya, membelah jadi 2 jilid. Nah, ini teorema dasar kalkulus. Ada 2, Pak. 1 dan 2, oke. Yang mana yang diingat? Yang 1 atau yang 2 gitu. Ya. Nah, kan kalau Anda bicara tentang teorema dasar kalkulus, ketika ini digunakan di dalam satu konsep yang lebih lanjut, Anda lupa teorema dasar kalkulus seperti apa, kan jadi nggak jalan.
Ceritanya Anda mau memahami gitu ya. Ceritanya Anda mau menganalisis. Tapi di sini lupa. Ya, kan jadi nggak enak gitu ya. Nah, makanya sebisa mungkin Anda mulai masuk tahapnya ke hafal, hafal, dan hafal. Lupa boleh ya, tapi jangan lupa-lupa banget gitu ya. Kayaknya gini deh teorema dasar kalkulus itu ya. Loh ini yang mana Pak? FB dikurang FA ya atau DDX integral A sampai T FT DT sama dengan FX gitu ya. Ini yang mana ini ya teorema dasar kalkulus gitu ya. Ini ada maknanya ya. Ini ada makna teorema dasar kalkulus. Nah, ketika Anda masuk di dalam kondisi hafal, mudah-mudahan bisa lebih mudah dalam memahami dan menganalisis. Nah, ini nanti tahapannya adalah pengembangan konsep gitu ya atau ilmu. Jadi pengembangan konsep dan ilmu itu terjadi ketika Anda masuk di tahap hafal, ketika berjalan terus-menerus dibangun dengan fondasi yang sangat kokoh. Dasarnya itu harus kuat ya. Karena itu coba nanti di KPB ini Anda benar-benar harus eh, mulai menyesuaikan 5 matematika yang di kuliah-kuliah lain gitu. Kalau Anda hafal di bagian ininya, minimal sifat-sifat deret Taylor dan Maclaurin, konstruksinya gimana, manfaatnya apa. Nanti pada saat membahas konsep yang lebih tinggi, lebih lanjut, itu mudah-mudahan Anda bisa lebih cepat memahami dibanding Taylor apa ya, lupa lagi. Oke, buka. Jadi kemungkinannya begini, kalau Anda ketika belajar tentang deret Taylor ya, ingat nih, sekarang ingat, paham, jago, bisa ngerjakan soal, dapat A gitu nilainya. Kemudian satu saat Anda ketemu lagi materi yang lain, menyinggung deret Taylor. Wah, lupa. Anda mereviewnya gampang karena pernah ingat. Tapi kalau hafal aja enggak, paham aja susah gitu ya. Nah, itu kemungkinan untuk mengembangkan dan memahami materi matematika yang lebih lanjutnya juga agak keteteran gitu. Ya. Jadi ini mumpung Anda di tahun kedua, tolong pondasi keilmuan pengetahuan Anda itu dibangun dengan runtut tertata rapi gitu ya. Ujian skripsi itu yang kadang-kadang ditanya itu konsep dasar. Fungsi kontinu apa? Ketika ada satu bentuk gitu ya, di dalam pembahasan skripsi ditanya itu kontinu kenapa? Ini kok turunannya begini? Nah, itu kan hal-hal dasar gitu. Tapi kalau Anda terampil dalam memahami konsep kontinuan turunan, ya, mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Jadi matematika itu benar-benar konstruktif ya. Jadi Anda mengerjakannya, memahaminya juga harus dari hal-hal yang dasar. Itu ya. Nah, ini pesan pesan saya di awal perkuliahan ini. Mungkin mengulang pesan-pesan dosen yang lainnya, tapi tidak apa-apa. Ya, jadi pengembangannya Anda harus pahami betul tentang konsep dasar. Ya, apapun mata kuliahnya, konsep dasarnya Anda harus pegang. Biar nanti pengembangannya juga bisa Anda kuasai dengan baik. Oke. Nanti hal lain ya yang saya bahas. Nanti ini Rizky taruh di drive. Udah punya belum Rizky file ini? Belum Bapak. Ini saya kirim ya. Di sini saya kirim. Siap, Bismillah saya baik. kirim. Nanti taruh di drive masing-masing isi ya. Jadi Rizky nanti modifikasi dulu. Langsung saya taruh di ini ya, Rizky. Sebentar. Oh, ajab, ajab, ajab. KPB, oke. Saya taruh filenya. Langsung diedit, ya. Ngeditnya nanti gini. Kita kan 32 pertemuan ya, KPB nih, 4 SKS nih. Jadi,
Ini nanti dibelah ya, Rizky ya. Dibelah, ini kan cuma berapa nih? Cuma 16. Anda belah lagi nih. Ya, 1, 2, 3 sampai 32. Nanti masing-masing ya centang sendiri aja, nggak usah Rizky yang nyentang. Gitu ya, centang, 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 centang sendiri gitu. Jadi sering-sering buka drive gitu ya. Centang sendiri, centang sendiri. Dan nyentangnya rutin. Habis kuliah ini masuk drive centang sendiri, jangan nyentangin punya orang gitu ya, centang sendiri gitu. Kita belajar continue ya, belajar istiqomah. Jadi centang, 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 centang gitu. Kalau nggak masuk ya nggak usah dicentang gitu ya. Nah, masalah bukti kehadiran bagaimana? Saya memberikan syarat yang tidak berat ya. Jadi misalkan online nih, daring nih, udah lagi perjalanan karena bisa jadi kuliah berikutnya luring, kuliah pagi ini daring, nanti jam 1 misal luring gitu ya. Anda di perjalanan, ya sudah, Anda dengarkan dari saya, itu masuk di dalam absen, nggak apa-apa. Anda dianggap hadir gitu, walaupun tidak bisa respon ya. Kalau saya tanya mungkin lagi di jalan atau apa. Tapi tetap kasih keterangan saja ya. Di apa, mohon maaf nggak bisa off cam, saya lagi di jalan, lagi bawa kendaraan atau lagi di transportasi, jadi nggak bisa teriak-teriak atau apa. Udah, itu dianggap sebagai absen gitu. Isi kehadiran gitu. Nggak masalah ya. Nah, nanti kebiasaan baru yang saya bangun ya seperti ini ya. Jadi Anda eh, coba nyalakan kamera, walaupun nanti pada saat saya menjelaskan saya tidak akan melihat wajah-wajah Anda secara langsung ya, karena kan saya fokus di slide-nya gitu ya. Dan pada saat presentasi pun juga ketika on cam ya, misal kelompok menyalakan kamera, ya Anda presentasi saja gitu ya on cam dan tidak mungkin melihat masing-masing wajah gitu. Tapi ini adalah bentuk adab ya, bagaimana walaupun di dalam daring kita menghargai pemateri dengan cara menyalakan on cam selama tidak ada uzur. Uzur itu kan kondisi yang eh, tidak memungkinkan Anda memenuhi gitu ya. Misalkan ke toilet, ya toilet matikan saja dulu on cam gitu. Gak usah izin langsung aja matiin toilet gitu kan. Nanti balik lagi. Iya, atau mungkin lagi jalan-jalan ini ya kayak nget Halo Rafli, kok di mute kamu ngomongnya setengah-setengah? iya, iya ini siapa yang nge-mute sih? Siapa yang nge-mute? Walah, Katanya walah. the host mute you. Oh, host yang nge-mute ya? Astagfirullahaladzim. Hostnya, beneran di mute lah gitu. Ini beneran sih Rafli di mute ini. Ada sabotase nih kalau Enggak, Kak. Rafli yang ngomong ya. Enggak, Auto ini kayaknya ada. auto mute. Aduh, tuh mute lah gitu. Ya, ya dipahami lah Rafli ya. Kira-kira begitu ya. Rafli dijadiin co-host nanti ya, Ananda ya. Biar dia nggak mood-mood terus begini ya. Oh, host ini kayaknya tunggu jadi PJ di matkul selanjutnya ini PJ untuk kedua kalinya. Tuh mood lagi kan. Ya begitulah pokoknya Rafli ya. Bukan automate itu memang saya yang mute sendiri gitu karena merasa gak perlu. Oke. Lanjut. Kan teman-temanmu jadi merasa bersalah gitu dianggap mensabotase Rafli. Aduh, saya nggak sabotase loh ya. Saya bisa mood Rafli nggak sih sebetulnya di sini? Coba saya mood. Dosennya sabotase juga nanti ya. Ya gitulah kira-kira ya Rafli ya. Pokoknya mudah-mudahan KPB ini bisa dimaksimalkan ya. Saya sebagai pengajar juga bisa memaksimalkan potensi Anda dan Anda pun juga bisa mengikuti proses ini dengan baik sehingga hasilnya pun juga nilai yang terbaik ya, nilai A gitu. Targetnya nilai A insya Allah gitu ya. Oke, mungkin pertemuannya itu dulu. Kita lanjut lagi insya Allah hari Jumat mulainya 1:30 sudah mulai materi ya. Saya sudah masuk materi, sumbernya kira-kira dari Parsel. Mudah-mudahan Rizky sudah bisa membuatkan siapalah yang buat terserah gitu ya. Background sederhana aja seperti yang saya berikan contohnya itu ya. Jadi PPT-nya nggak kosong kotak gitu. Kalian yang bikin bukan dari template PPT-nya itu ya. Nanti ada satu tahap mungkin bikinnya pakai latex ya. Jadi mungkin di tahun pernah dengar ya pakai latex ya. Anda coba mulai belajar dari sekarang membuat slide menggunakan latex gitu ya. Itu jadi ilmu yang sangat dasar dan wajib ya. Mudah-mudahan nanti bisa terkejar.
Ada pertanyaan dulu nggak untuk aturan-aturan perkuliahan? Komposisi nilai saya samakan nanti dengan bulu kita ya. Nanti Rizky coba konfirmasi ke bulu kita ya. Tapi untuk jumlah tugasnya bisa jadi berbeda. Jadi misal gini, komposisi di kelas B sekian gitu ya UTS UAS sama tugasnya. Saya akan samakan itu. Tapi kalau tugasnya misal bulu kita ada 10 gitu ya, mungkin saya cuma 5 bisa jadi. Atau bahkan bisa lebih banyak gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Bedanya di situ aja nanti untuk pemberian tugasnya. Ya, keterlambatan ya paling nggak ada 1 jam lah nongkrong di Zoom gitu ya. Di akhir tapi ya 1 jam menjelang akhir, 1 jam di awal terus setelah itu pergi kecuali ada uzur. Ingat ya, selama ada uzur Anda tidak masalah untuk meninggalkan ruangan lebih dulu gitu nggak masalah. Ya, yang penting adabnya dijaga gitu ya dalam belajar. Mudah-mudahan dengan menjaga adab dalam belajar Anda berkah ilmunya ya. Jadi tidak hanya mendapatkan materi kalkulusnya aja, tapi Anda juga dapat keberkahan karena belajar. Ya, kan salah satu majelis yang dinaungi malaikat kan majelis ilmu. Nah, kita jadikan nih materi belajar KPB kita ini sebagai majelis ilmu gitu ya. Adabnya dimulai dengan salam, ditutup dengan salam juga gitu, dimulai dengan basmalah. Intinya kayak gitulah ya. Oke, Rizky cukup ya. Tidak ada hal yang perlu dipertanyakan secara prinsip ya, sama-sama saja. Iya, cukup. Oke, sumbernya juga sudah ada. Nanti sambil berjalan, komunikasi via WA grup atau Japri, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat juga oleh saya. Ya, pokoknya dijaga semangatnya insya Allah. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.